Kalau tanya sama saya, satu kata, apa problem bangsa ini? Satu kata, korupsi. Korupsi. Teman-teman, selamat datang kembali di channel bernama Tutorial. Saya yakin bahwa ketika teman-teman melihat cuplikan video di awal tadi, kalian pasti sudah tahu apa yang akan dibahas di dalam video ini. Ya, benar. Problem yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia yaitu korupsi. 50 tahun begitu kira-kira. Di masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, korupsi masih menjadi penyakit lama yang tak kunjung sembuh. Bagaikan penyakit yang terus-menerus menyiksa bangsa ini, membelenggu rakyat, dan masih saja terus merampas kekayaan negara. Di awal masa pemerintahan Presiden Prabowo, sejumlah kasus korupsi mulai terkuak. Dan yang terbaru, muncul dugaan kasus mega korupsi yang terjadi pada Pertamina. Dari sederetan kasus korupsi yang terjadi di tanah air, muncul satu pertanyaan untuk kita. Mengapa korupsi di Indonesia sulit diberantas? Korupsi di Indonesia adalah masalah yang kompleks dan berakar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari birokrasi hingga sistem politik. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantasnya, ternyata tingkat korupsi masih tinggi. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi atau IPK tahun 2023 yang dirilis oleh Transparency International, menunjukkan Indonesia mendapatkan skor 34/100. Hal ini sekali lagi menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Juga menunjukkan bahwa korupsi tetap menjadi tantangan serius bagi bangsa Indonesia. Ada beberapa faktor utama yang membuat korupsi sulit diberantas di Indonesia, mulai dari sistem politik yang korup hingga lemahnya penegakan hukum. Berikut adalah ulasan lebih mendalam mengenai penyebabnya korupsi. Yang pertama, biaya politik yang mahal. Salah satu akar permasalahan korupsi di Indonesia adalah tingginya biaya politik, terutama dalam pemilu. Untuk maju sebagai calon anggota legislatif atau kepala daerah, seseorang harus mengeluarkan miliaran hingga triliunan rupiah, baik untuk kampanye maupun untuk lobi-lobi politik. Akibatnya, setelah terpilih, banyak politisi mencari cara untuk mengembalikan modal mereka. Salah satunya dengan menyalahgunakan anggaran negara atau menerima suap dari pengusaha. Sebagai contoh, kasus seperti yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang terlibat korupsi dana bansos COVID-19 menunjukkan bagaimana pejabat publik memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, lemahnya penegakan hukum dan efek jera yang minim. Meskipun ada lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, banyak kasus korupsi yang tidak diusut tuntas atau pelakunya mendapat hukuman ringan. Beberapa contoh kasus yang mencerminkan lemahnya penegakan hukum yaitu: yang pertama, kasus Joko Chandra yang melibatkan banyak pejabat tinggi, termasuk Jaksa Pinangki Sirna Malasari, menunjukkan bagaimana korupsi dapat terjadi bahkan di dalam lembaga penegak hukum itu sendiri. Yang kedua,
kasus Setia Novanto, mantan Ketua DPR RI yang terlibat dalam korupsi EKTP, mendapatkan hukuman hanya 15 tahun penjara, tetapi masih mendapat fasilitas mewah di lapas. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukuman bagi koruptor di Indonesia seringkali tidak memberikan efek jera yang cukup. Bahkan, banyak narapidana korupsi yang mendapat remisi atau bebas bersyarat dalam waktu singkat. Ketiga, budaya korupsi yang sudah mendarah daging. Korupsi bukan hanya terjadi di tingkat atas, tetapi juga meresap ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ada praktik suap, pungutan liar atau pungli, dan nepotisme. Hal ini masih dianggap lumrah oleh sebagian orang. Misalnya, pungli dalam pelayanan publik, seperti pembuatan SIM, STNK, atau administrasi di kantor pemerintahan. Lalu ada nepotisme dalam rekrutmen tenaga kerja, baik di instansi pemerintah maupun swasta. Ada juga suap dalam proses hukum, di mana terdakwa bisa meringankan hukumannya dengan jalur belakang atau pintu belakang. Dan ini adalah hal yang lumrah terjadi di dalam kalangan masyarakat. Dan selama masyarakat masih permisif terhadap praktik-praktik semacam ini, akan sulit untuk menghilangkan korupsi dari sistem yang lebih besar. Yang keempat, kolusi antara pejabat dan pengusaha. Korupsi di Indonesia seringkali terjadi karena adanya hubungan erat antara pejabat negara dan pengusaha. Para pengusaha seringkali memberikan suap kepada pejabat untuk mendapatkan proyek atau kemudahan dalam regulasi. Sebagai contoh misalnya, kasus Mikarta adalah contoh nyata bagaimana pengusaha besar bisa menggunakan jaringan politik untuk mengamankan proyek mereka. Banyak pejabat daerah yang tertangkap karena menerima suap demi melancarkan izin pembangunan proyek properti tersebut. Yang kelima, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Birokrasi di Indonesia masih terkenal lambat, berbelit-belit, dan kurang transparan. Hal ini menciptakan celah bagi pejabat untuk melakukan korupsi tanpa mudah terdeteksi. Beberapa sektor yang paling rawan korupsi karena kurangnya transparansi yaitu pengadaan barang dan jasa pemerintah, proyek infrastruktur, dan dana desa dan bantuan sosial. Dengan tidak adanya sistem pengawasan yang ketat, anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat seringkali bocor ke kantong pribadi para pejabat. Yang keenam, lemahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat. Masyarakat sebenarnya memiliki peran penting dalam mencegah korupsi, terutama dengan melaporkan dugaan kasus korupsi atau menolak praktik suap. Tetapi pada kenyataannya masih banyak warga yang apatis atau bahkan ikut terlibat dalam praktik korupsi berskala kecil. Salah satu contoh lemahnya partisipasi publik adalah rendahnya jumlah laporan ke KPK dari masyarakat. Banyak orang enggan melaporkan karena takut akan konsekuensi, kurangnya perlindungan bagi pelapor, atau merasa laporan mereka tidak akan berdampak. Korupsi di Indonesia sulit diberantas karena berbagai faktor.
termasuk biaya politik yang tinggi, lemahnya penegakan hukum, budaya permisif, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Namun, dengan reformasi sistem politik, penegakan hukum yang tegas, serta partisipasi aktif masyarakat, Indonesia masih memiliki peluang untuk mengurangi tingkat korupsi secara signifikan. Jika kita ingin melihat perubahan nyata, semua pihak harus berkontribusi, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Apakah menurutmu langkah-langkah ini sudah tepat atau ada solusi lain yang bisa diterapkan? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, sekian dulu video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya.